Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di bulan Syawal setelah 1 bulan puasa dan sudah Lebaran yang nggak mudik lah karena ada pelarangan dan penyekatan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada 1 unit lagi. Ini adalah Satria FU injeksi atau Satria F150 injection DOHC 4 klep yang merupakan generasi pertama dari Satria F150 injeksi. Atau bisa dibilang juga ini merupakan salah satu motor 150 cc dari Suzuki yang pertama menggunakan sistem injeksi di Indonesia. Jadi sebelum era GSX dimulai, nah ini pendahulunya. Jadi memang kalau misalkan kita lihat ini gen dari Satria FU-nya ini sangat kental ya. Terutama karena memang model basicnya ini dari motor Ayago atau ayam jago. Tapi memang secara feeling baik itu feeling mengendarai, riding position dan juga mesin itu sangat berbeda. Ini dari FU generasi sebelumnya. Nah, yang pertama mungkin dari sektor mesin nih. Ini yang merupakan upgrade paling tinggi dari Satria FU karburator di generasi sebelumnya. Jadi untuk motor Satria FU injection ini generasi pertama ini dia masih CKD. Jadi dimana merupakan motor yang spare partnya itu sebagian besar masih diimpor dari luar negeri dan kemudian dia dirakit di sini. Jadi berbeda dengan GSX series atau Satria FU injection generasi setelahnya yang sudah SCD, baik itu SCD 1 maupun SCD 2. Jadi CKD itu complete knockdown. Jadi dia memang secara bandelnya itu spare partnya dari luar semua dan kemudian diimpor ke sini dan lalu dirakit di Indonesia. Nah, ini upgrade yang paling besarnya ini dari mesin. Dia sudah menggunakan mesin injection. Jadi bila sebelumnya masih menggunakan karburator, setelah banyak gempuran motor-motor injeksi, akhirnya Satria FU upgrade juga ke injeksi. Nah, yang paling meningkat pesat dari Satria FU ini yang pasti tentu dari power ya. Bila asalnya itu Satria FU itu di karburator di kisaran 15 sampai 16 HP. Nah, ini melonjak hingga 2 HP dengan adanya sistem injeksi ini hingga ke 18,3 tenaga kuda atau horsepower. 18,3 tenaga kuda itu di 10.000 rpm. Sementara untuk torsi maksimalnya adalah 13,8 Nm, itu dia di 8.500 rpm. Jadi memang peningkatannya cukup signifikan dibandingkan dengan Satria FU generasi sebelumnya. Lalu ini berikutnya dia untuk kapasitas oli gearboxnya ini dia meningkat juga. Jadi memang gearboxnya ini dia bertambah besar. Olinya itu dia yang dibutuhkan mencapai 1.300 mili dibandingkan dengan Satria FU generasi sebelumnya. Dan bahkan ini sama dengan Ninja RR 250 ya. Jadi memang secara mesin dia tidak hanya blok mesin yang bertambah besar tapi juga gearboxnya juga bertambah besar dan masih tetap sama 6 speed DOHC 4 valve. Dan memang peningkatannya itu dia di tenaga dan juga daya. Nah, ini lalu berikutnya ini kalau misalnya biasa kita ketahui radiator di Satria F150 karbu itu ukurannya kecil. Nah, ini karena mungkin memang dia secara kompresi mesin juga meningkat, maka membutuhkan radiator yang lebih besar juga. Ditambah juga memang sudah tidak ada sirip-sirip udara di bagian blok mesinnya. Jadi memang butuh pendinginan lebih ekstra. Nah, lalu berikutnya kita beralih ke sektor bodi. Nah, untuk bodinya ini sendiri ada peningkatan lah. Selain dia dimensinya juga yang secara tidak langsung dia terlihat bertambah besar, ini juga terlihat jauh lebih kokoh. Jadi bodinya ini sudah menganut sistem 3D. Beda kalau sebelumnya kan dia hanya bodi satu lapis dan tidak ada bodi bagian dalamnya. Sementara kalau untuk bagian ini dia sudah ada bodi-bodi di bagian dalamnya. Jadi konsepsi cowlingnya ini dia sudah 3D. Masih sama, tetap sama, garis-garisnya sama dengan jenis-jenis Satria FU sebelumnya. Nah, lalu berikutnya ini ada tambahan. Ini dia ada seperti bagasi kecil di depan. Jadi bukan lagi di bawah joknya.
Kalau untuk joknya, nah dia bensin masih tetap ada tangki bensinnya di bawah. Dan ini memang sebenarnya agak aneh ya. Tadinya diharapkannya bila memang ada ruangan besar di bagian depan, mungkin seharusnya lebih baik ini adalah yang dijadikan tangkinya. Jadi tangkinya tidak lagi di bawah jok. Jadi mungkin seharusnya kalau misalkan memang mau upgrade dan menyisakan ruang kecil di sini, seharusnya Suzuki membuat ini menjadi sebagai tangki bahan bakar. Tapi mungkin ada pertimbangan juga dari Suzuki yang dikhawatirkan, mungkin takutnya tangkinya ini menjadi terlalu panas karena memang ruang bodi atau ruang rangkanya sangat kecil, sementara suhu mesin sangat panas. Bila tangki bensin berada di sini mungkin akan lebih rentan gitu. Lalu kita coba nyalakan. Nah, untuk speedometernya dia sudah benar-benar full digital. Jadi sudah tidak pakai lagi jarum analog, baik itu untuk RPM ataupun kilometer. 150. Ini dia ada indikator gear dari 1 sampai 6, ada odometer, dan ada juga ini jam. Dan ini seperti kita lihat, ini red line-nya ini sangat tinggi. Dia di 13.000 rpm. Dan ini pun kalau misalkan kita belajar sampai full juga insya Allah masih bisa. Berikutnya ini ada indikator batas RPM, netral, untuk lampu sein, indikator aki dan sebagainya untuk lampu jauh, dan juga indikator injeksi ada. Ya memang cukup lengkap, walaupun dia dalam panel LCD yang cukup kecil juga, tapi informasinya sudah sangat. Nah, sekarang kita coba nyalakan. Nah, kalau suara mesinnya dia agak-agak mirip, cuman kalau untuk Satria F injection ini memang dia terasa lebih halus. Memang lebih halus dibandingkan dengan Satria FU karburator. Kalau misalkan di Satria FU karburator, suara mesinnya itu memang terdengar sangat cukup kencang. Ditambah ini knalpotnya juga jauh lebih meredam, tidak seperti Satria FU karburator. Suaranya memang sangat halus. Nah, berikutnya untuk lampu. Nah, ini update sudah menggunakan full LED. Untuk dan hal yang memang paling saya sukai dari Satria FU ini adalah dia velgnya ini masih menganut velg khas Satria lawas ya. Jadi wide spoke, dan bahkan dengan floating disc yang masih tetap sangat sama dengan Satria FU generasi sebelumnya. Nah, berikutnya untuk riding position ini cukup terasa berubah. Kalau biasanya dulu itu Satria FU itu terkenal dengan pegalnya gitu, karena memang riding posisinya cukup agak merepotkan. Nah, ini dia ada peningkatan, jadi tidak sepegal yang saat seperti dulu, dimana ada posisi stang dia sedikit lebih naik, walaupun jok dia masih tetap menurun ya, jadi membuat pengendara itu agak menunduk. Tapi upgrade-nya itu dia di jok justru. Joknya ini jauh lebih empuk daripada generasi sebelumnya. Walaupun sebenarnya masih kelihatan tetap tipis, tapi saya rasakan justru ini lebih lebar dibandingkan dengan jok Satria FU sebelumnya. Kalau stang masih sama, tapi mungkin memang terasa agak lebih naik dikit. Entah mungkin karena posisi lehernya ini dia dibikin lebih tinggi. Karena secara rangka dia memang berbeda dari Satria FU generasi karburator. Nah, berikutnya ini salah satu kelebihan nih dari motor Ayago ini. Ini motor kopling kencang, tapi cukup ringan bobotnya. Ini mungkin hanya kisaran 115 kilo. Nah, nanti di sini bisa kalian lihat berat aktualnya berapa, berat kosong kendaraannya. Untuk shock breakernya dia jauh lebih empuk.
memang terasa jauh lebih empuk daripada Satria FU karburator atau Satria F CKD yang sebelumnya sempat kita review juga. Ini terasa jauh lebih empuk. Terus perpindahan giginya, nah ini sangat lembut. Beda dengan Satria FU sebelumnya, dia mau ke netral itu jauh lebih mudah. Nah, jelas terasa secara power dari torsi hentakannya itu jauh, memang ada peningkatan lah. Saya nggak bisa bilang jauh ya, karena bila dibandingkan dengan Satria FU generasi sangat pertama itu, generasi build up, itu memang mirip-mirip lah, tapi tetap Satria FU injeksi ini jauh lebih enak. Memang tidak banyak yang bisa saya jelaskan, walaupun peningkatannya ini cukup signifikan gitu. Tapi ini merupakan salah satu upgrade yang sangat jauh gitu dari Suzuki. Walaupun masih tetap pada 2016 dulu andalannya adalah FU untuk kelas tertinggi mereka di 150 cc. Namun ini merupakan cikal bakal dari GSX. Jadi tidak akan ada GSX series jika tidak ada Suzuki Satria F150 ini, karena memang GSX series pun menggendong mesin yang sama gitu. Dan tes pasar di kelas 150 cc oleh Suzuki dengan menggunakan mesin 150 cc injection ini cukup berhasil. Karena tidak lama, sekitar 1 tahun setengahnya itu Suzuki langsung mengeluarkan GSX gitu. Karena memang terbukti mesinnya ini cukup reliable, sangat irit, nyaman digunakan, power dan torsinya seimbang. Memang cara injeksinya itu reliable lah. Nah, paling mungkin itu saja. Kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan bisa langsung tambahkan saja di komentar. Dan bisa juga jelaskan impresi pertama mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah mencoba terus masih pakai dan setia dengan Suzuki Satria F150 ini, bisa ceritakan pengalamannya di komentar. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video review kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.